dari SMK Negeri 7 Semarang. Ya. Mau mewawancara dikit boleh nggak Pak? Buat sekolah. Makasih ya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Amel Marcella. Ya. Di sini saya izin mewawancarai Bapak sebentar nggih. Oh iya, siap. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya namanya Bapak Usman, selaku Ketua RW 4. Pak, izin wawancara nggih? Iya, siap. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak tinggal di daerah? Saya tinggal di daerah ini sejak tahun 2010. Berarti 15 tahunan. Lama ya Pak? Ya. Bagaimana struktur organisasi di RW di lingkungan ini Pak? Ya, struktur organisasi di RW sini ya sudah biasa, sudah seperti biasanya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan juga ada pembantu umum, juga ada sesi, yang antara lain sesi bangunan, sesi sosial. Untuk selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan ketua RW di lingkungan ini Pak? Kalau sistem pemilihan RW juga seperti sudah berjalan ya, jadi semua yang mempunyai kewajiban memilih itu adalah ketua RT. Namun demikian, karena kebetulan warga sini tidak banyak, sehingga ada perwakilan dari RT, dari kelompok PKK, dan perwakilan tokoh masyarakat. Pak. Yang terakhir, apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak sudah dapat dikatakan demokrasi? Ya bisa, karena apa? Karena pemilihan ini dua cara. Artinya ada yang aklamasi dan ada yang voting. Tapi di tempat kami ini seperti biasanya dilakukan secara voting. Jadi model memilih tapi dengan sistem pemilihan suara terbanyak. Baik Pak, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang tadi. Sekarang kita masuk ke inti. Inti dari wawancara ini yaitu ada 10 pertanyaan. Yang 5 pertanyaan mengenai kondisi pendidikan di lingkungan ini. Yang kelimanya mengenai kondisi sosial. Baik, yang untuk pertama mengenai kondisi pendidikan, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi pendidikan di sekitar sini? Kalau pendidikan di sekitar sini ini karena tempat kami warganya itu heterogen, dan sebagian besar adalah dari orang-orang keturunan. Tapi di dalam kaitan dengan pendidikan itu rata-rata ya menengah ke atas. Yang kedua, bagaimana Bapak menilai kualitas pendidikan di sekolah sekitar, dan apakah ada yang bisa ditingkatkan untuk mendukung perkembangan anak-anak di sekitar sini? Ya, saya rasa bisa ya. Di sekolah itu kan harus inovatif ya, dan harus selalu maju ya. Makanya tidak statusnya itu selalu berkembang. Jadi kalau bicara masalah sekolah ini memang harus ada satu inovasi dan selalu ada satu perkembangan. Baik. Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar? Ya, memang benar ya. Jadi kita sebagai orang tua itu memang tidak artinya diserahkan kepada guru. Namun demikian orang tua itu harus memantau, di samping memantau itu harus bisa mengikuti dari mana sejauh apa yang diberikan dari pihak sekolahan oleh anak-anaknya. Yang nomor 4, apakah ada kolaborasi antara RW dengan sekolah, pemerintah atau lembaga lainnya dalam mendukung kegiatan pendidikan di lingkungan ini Pak? Memang sebaiknya memang harus ada kolaborasi ya, karena apa? Bagaimanapun juga kalau dilibatkan ketua RW atau tokoh masyarakat ini kan ada suatu kerjasama dan ada suatu saling memantau. Jadi tidak hanya pihak sekolah, namun demikian pihak luar pun ikut memantau. Karena apa? Karena sudah ada satu kolaborasi atau kerjasama di antara tokoh masyarakat, orang tua maupun dari pihak sekolah. Baik Pak. Ini pertanyaan yang kelima, yang terakhir dari kondisi pendidikan di sekitar sini ya Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Bapak selaku ketua RW di sini untuk mendukung pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, memang kaitan pendidikan itu memang merupakan satu kewajiban kita bersama ya. Tidak hanya sekolahan, namun demikian orang tua dan masyarakat. Yang kami maksud adalah
seperti halnya yang terjadi untuk akhir-akhir ini kadang-kadang banyak di antara para pelajar yang terjadi suatu taruhan-taruhan massal atau geng-geng. Itu ya karena salah pengawasan, dalam arti di sekolah sudah diawasi, namun demikian di luar tidak kepedulian. Maka sekali lagi di dalam pendidikan ini memang di samping kita itu ada saling pengawasi, namun ada rasa tanggung jawab bersama, baik guru di sekolahan maupun di luar sebagai orang tua atau juga masyarakat yang bertanggung jawab ke depan anak-anak kita. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, atas dari 5 pertanyaan mengenai kondisi pendidikan. Ini saya lanjut ke 5 pertanyaan mengenai kondisi sosial, boleh Pak? Bisa. Baik, yang pertama, bagaimana menurut Bapak kondisi sosial di lingkungan ini? Apakah baik atau kurang baik? Bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau kaitan dengan kondisi sosial, tadi yang pertama awal sudah kami sampaikan bahwa di sini ini kalangannya itu boleh dikatakan adalah menengah ke atas. Jadi kalangan pendidikan sosial ya, itu memang sudah tiap-tiap individu itu sudah kemampuannya sudah mapan. Namun demikian juga ada di antara 1-2 orang, tapi kita ya itu tadi orang yang merasa dirinya sudah mampu ini kadang-kadang ada satu kepedulian sosial kepada orang yang di bawahnya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada masalah sosial utama yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan ini? Dan jika ada, bagaimana cara masyarakat bersama pemerintah mengatasinya? Kalau kaitan dengan masalah sosial, orang-orang yang istilahnya ya kurang mampu, ini kebetulan dari program pemerintah kan ada ini, bantuan dari melalui pemerintah, baik itu PKH atau orang-orang yang miskin atau orang-orang yang memang butuh bantuan. Ini di samping ada bantuan pemerintah, tapi di kalangan kita sebagai orang-orang yang berada ini kadang-kadang juga ada kepedulian dengan warganya. Yang nomor 3, apakah ada peran dalam komunitas lokal yang membantu meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar? Kalau kaitan lokal, ya ini tentunya ya jadi saya sampaikan. Jadi karena di kita ini kan ada beberapa unsur, artinya urusan dari tatanan sosial maupun tatanan keberadaan sebagai pribadi masing-masing. Namun demikian kaitan dengan kepedulian sosial itu ya itu karena ini diantara individu masing-masing ini memang sudah ada suatu kerjasama, ada satu warga, sehingga dengan ada suatu kesepakatan kita bersama di dalam suatu pertemuan ini, kadang-kadang kita saling memberi satu masukan kepada warga-warga kita yang memang perlu itu dibantu. Baik Pak, yang nomor 4, apakah ada kegiatan positif di sekitar sini yang dilakukan untuk menjaga keragaman budaya dan toleransi antar warga di lingkungan ini? Kalau kaitan dengan masalah antar warga yang berkaitan dengan budaya, karena di kita ini kebetulan kan campur ya, justru mayoritas itu agamanya itu Nasrani, juga ada Konghucu, juga ada Islam. Justru Islam itu minoritas. Namun demikian karena di antara kita ada suatu kesadaran, ada suatu toleransi di antara kita, sehingga bila mana kita ada hubungan itu ya ada satu batas-batasnya, yang mana batas-batas itu perlu kita hargai bersama. Contohnya ada soal kegiatan Natal, kita pun ya juga menghormati lah dengan yang minoritas itu, dengan warga kita yang mayoritas kebetulan Kristen. Namun demikian sebaliknya, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan ya kaitan dengan agama Islam, yang mayoritasmu juga artinya ikut memberi suatu dukungan dalam arti tidak akan mengganggu dan justru menghormati sesama kita orang-orang beragama. Baik Pak, lanjut untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Yang nomor 5, apa saja program-program yang akan Bapak lakukan untuk membuat masyarakat sekitar menjadi lebih baik dan maju daripada sebelumnya? Memang ya selama kami pengalaman menjadi ketua RW 15 tahun ini, dulunya itu kita dalam tataran kehidupan ini terlalu individualis. Artinya apa? Memikirkan kelompoknya masing-masing atau keluarga masing-masing. Namun kalau
untuk kumpul agak sulit. Namun kami pun juga mempunyai cara, artinya apa? Justru tadi saya sampaikan, yang mayoritas itu kebetulan yang orang-orang Chinese, sehingga ya kami dekati. Jadi kalau pengurusan itu, jadi pengurus itu sulit, pengurus RT, pengurus RW. Namun kami dengan cara kami usahakan supaya orang-orang yang mayoritas harusnya mempelopori, namun demikian tidak mau, akhirnya kami dekati. Artinya dengan cara kami supaya orang-orang itu kami rangkul, kami dekati supaya dia menjadi pengurus baik itu di RT maupun di RW. Sehingga 1, 2 mau masuk, akhirnya sampai sekarang justru pengurus itu mayoritasnya malah dari orang-orang keturunan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah saya wawancarai. Maaf merepotkan ya Pak. Tidak apa-apa, sama-sama. Baik Pak, saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, monggo. Izin mewawancarai sebentar ya. Waalaikumsalam. Pertama, Ibu namanya siapa ini? Ibu Siti Fatona. Terus sudah berapa lama tinggal di sini? Tahun 2010 ya, berarti 14 tahun. Lalu ini masuk ke pertanyaan inti ya. Ya, Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi pendidikan saat ini? ya pandangan ibu ya baik-baik saja. Anaknya sopan, pinter-pinter. Ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menilai kualitas pendidikan di sekolah sekitar dan apakah ada yang bisa ditingkatkan untuk mendukung perkembangan anak-anak di sekitar sini? Yang ditingkatkan nganu nggih. Masalahnya sing saat-saat ini itu anak-anak itu anu nggih, masalah etikanya tuh kurang ya. Dulu anak sekolah kan etika adab tuh kan yang diutamakan. Tapi sekarang saat ini tuh kok etika sama adab tuh kurang ya. Tidak seperti dulu. Jadi banyak anak yang berani sama orang tua dan mengabaikan sama orang tua, apalagi dengan gurunya sendiri, itu kurang menghargai. Nah, itu pandangan ibu kayak gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah sekitar? Nah, peran orang tua ya harus mendukung anaknya belajar. Masalahnya kan untuk masa depan, bukan untuk hari ini. Jadi harus itu orang tua harus mendukung pendidikan anak. Pertanyaan keempat, menurut Ibu apakah ada kolaborasi antara RW dan dengan sekolah, pemerintah atau lembaga lainnya dalam mendukung kegiatan pendidikan di lingkungan ini? Nah, kolaborasi itu nggih, nggak ada, belum ada. Ya. Apalagi dan Pertanyaan terakhir untuk pendidikan, apakah tantangan besar warga sekitar yang dihadapi dalam mendukung pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya? kalau tantangan tuh yaitu anak itu harus lebih baik, lebih semangat, lebih berhasil dalam pendidikan, itu yang diutamakan ya. Jadi untuk masa depan anak-anak itu bisa menjadi anak yang berprestasi, anak yang bermutu, tidak seenaknya sendiri. Itu harapan orang tua, harapan masyarakat. Anak sekolah tuh harus yang bermutu itu ya. Tambah 5 pertanyaan untuk kondisi sosial, boleh tidak? Kondisi sosial Ya. Pertama, di lingkungan. bagaimana menurut Ibu kondisi sosial di lingkungan ini? Apakah baik atau kurang baik? Nah, kondisi di lingkungan sini ya baik. Kalau anak-anak itu ikut bersosialisasi di masyarakat, baiknya ya juga bisa ikut masalah itu posyandu itu sekarang kan melibatkan anak-anak remaja ikut berpartisipasi dalam posyandu, penimbangan dan kesehatan. Apalagi sekarang kan ada itu
anak-anak remaja dikasih obat tambah darah ya. Nah itu harus diminum. Masalahnya apa? Itu untuk untuk menambah semangat belajar. Jadi ada tambahan. Itu tambahan untuk semangat belajarnya. Pertanyaan kedua, apakah ada masalah sosial utama yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan ini? Dan jika, bagaimana cara masyarakat bersama pemerintah mengatasinya? Ulangi, Mas. Oke. Apakah ada masalah sosial utama yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan ini? Dan jika ada, bagaimana cara masyarakat bersama pemerintah mengatasinya? Nah, itu ya, seperti itu tadi, Posyandu itu kan mengikuti program pemerintah, melibatkan masyarakat dan lansia, balita, remaja. Itu suatu sosialisasi mendukung perkembangan masyarakat, program masyarakat. Yang ketiga, apakah ada peran dalam komunitas lokal yang membantu meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar? Peran komunitas. Nah, komunitas itu yaitu ada belum ada ya, di sini belum ada komunitas, belum ada. Insya Allah nanti ke depan tahun ini insya Allah ya juga ada. Nak di kelurahan sih, nak di wilayah sini belum ada ya. Tapi kalau di RW 3 sudah ada. Itu seperti UKM. Dia kan pinter bikin makanan, kan termasuk komunitas ya. Makanan, jajanan, bikin prakarya, mainan, itu kan termasuk komunitas. Itu di RW 3, nah di RW 4 belum ada. Ya. Yang keempat, apakah ada kegiatan positif di sekitar sini yang dilakukan untuk menjaga keberagaman budaya dan toleransi antara warga di lingkungan ini? Nah itu ada ya masalah agama ya, itu berarti ya. Nah agama kan individu, tidak bisa apa namanya ya, individu tidak bisa menyatu ya, kan punya pilihan-pilihan sendiri. Yang terakhir, apa saja program-program yang dilakukan RW di sini untuk membuat masyarakat sekitar menjadi lebih baik dan maju? Programnya sekarang kan sudah ada itu senam PPLU. Nah itu program dari kelurahan, itu diikuti seluruh masyarakat wilayah kelurahan, termasuk RW 4 itu juga ikut. Dan masalah kegiatan arisan, PKK, bapak-bapak kerja bakti itu termasuk itu program komunitas. Terima kasih Bu sudah mau membantu menjawab pertanyaan wawancara. Ya, saya berharap ya untuk anak-anak kita semua semangat belajar. Siap Bu. Pikir masa depan, jangan pikir hari ini ya. Kita harus jadi orang yang sukses. Sukses itu tidak harus sugih ya. Kita harus semangat menjaga lingkungan dan semangat menjaga NKRI ya. Dan kita semangat menjaga etika dan adab kita sebagai orang Jawa. Itu aja. Baik ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf jika mengganggu Bu. Sukses ya Mas. Ya Bu. Ya.